Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas lagi ya emiten yang cukup menarik ya secara fundamental. Nanti kita akan bahas ya, dan emiten ini punya teknologi yang tiap April probabilitasnya naik ya. Nah ini emiten ini hampir 75% tiap April itu naik. Nah kita akan bahas lebih dini kenapa, nanti kita akan pantau ya. Dan menariknya lagi, emiten ini juga rutin bagi dividen. Dia sering bagi dividen di bulan Agustus ya. Kalau kita lihat 2 tahun terakhir historikalnya tuh di bulan Agustus. Cuma kalau kita tarik lebih panjang, dia Juni dengan Agustus ya. Ya di range bulan itulah, nanti kita silakan untuk jadikan pantauan ya. Oke, sebelum pembahasan seperti biasa ya, kita akan disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan coba lihat ya nanti laporan keuangan seperti apa, teknikalnya seperti apa, terus metodologinya kayak apa ya, biar nanti kita ada banyak data di situ ya, biar kita ada data untuk mengambil keputusan ya, apakah nanti kita harus beli atau tidak ya. Oke, kita lihat ya emitennya. Nah, kita akan bahas saham CEM ya. Ini Campina Es Krim Industri ya. Ini es krim Campina guys ya. Nah, ini dibuatnya CEM. Nah, kita akan lihat laporan keuangan. Ini tak siapin. Ini per kuartal 3 ya, karena kuartal 4 belum muncul. Nah, kita lihat dulu ya. Ini segi aset CEM ya. Ini punya aset sekitar 1T ya. Di sini ya, ini sudah dalam bentuk rupiah ya, karena sini nggak ada not. Jadi 1T ya, kalau kita bandingkan tahun sebelumnya ya, memang turun ya, dari sebelumnya 1,1 turun ke 1,80 ya. Jadi memang turun ya dari segi asetnya CEM ini ya. Aset lain-lain nih ya turun juga nih, dari 59 turun ke 47 miliar ya. Terus dari segi ini ya, ini juga penurunan sini ya, aset tetap ya. Nah, ini penyusutan ya. Nah ini teman silakan ini kalian ya. Kita akan lihat ya, ternyata asetnya turun ya, tapi kita lihat apakah aset turun, liabilitas juga turun ya. Nah untuk segi liabilitasnya emiten ini kita lihat sebentar. Liabilitas sekitar ini ya, sekitar ini nggak dijadiin satu guys ternyata ya, liabilitas dan liabilitas. Nah, untuk liabilitas ya sekitar ini ya 96, ini yang jangka panjangnya. Kalau kita bandingkan tahun yang sebelumnya di Desember kemarin tuh naik ya, dari 64 naik ke 69 ya. Terus jangka panjangnya sekitar 62 ya, dengan 60. Jadi liabilitasnya kemungkinan ini kalau kita ini sekitar 150 miliaran ya. Nah ini sekitar 15% ya dari total asetnya ya, jadi masih cukup ini. Terus ekuitasnya sendiri masih sekitar 921 ya. Ini untuk ekuitasnya, jadi cukup sebenarnya cukup kecil ya kalau kita bandingkan dengan asetnya sendiri. Nah kita lihat ya untuk penjualannya gimana. Kalau kita lihat penjualannya juga naik ya, kalau kita bandingkan secara year to year naik ya, dari sebelumnya tahun sebelumnya tuh 761 ya di kuartal yang sama, sekarang naik ya ke 858 ya. Nah, ini naik. Terus beban pokok juga naik ya, sebelumnya 336 miliar naik ke 377 ya. Jadi untuk laba kotor masih sekitar 481 untuk tahun kuartal ini. Kalau kita lihat kuartal sebelumnya tuh 424 ya. Jadi ada kenaikan ya sekitar 60-an ya. 60-an miliar ya. Nah, untuk laba bersihnya kurang lebih sekitar 104 miliar ya. Ini untuk labanya. Kalau kita bandingkan sebelumnya ini naik ya, dari sebelumnya 81 ke 104, artinya emiten ini naik ya sekitar 43 ya, 23 miliar. Untuk EPS nya juga naik ya, sebelumnya 13,83 naik ke 17,79 ya. Kalau kita bandingkan dengan kuartal sama ya secara year to year. Nah untuk cash flow nya sendiri gimana? Kalau kita lihat cash flow nya masih aman juga ya. Cash flow nya operasional nih ya,
147 miliar ya, cukup banyak ya cashnya. Kalau kita lihat dengan sebelumnya 129 miliar ya, jadi naik ya, secara cash flow juga naik sekitar 20-an miliar ya. Nah ini cash flow-nya sendiri, kasnya sendiri sekitar 15% ya dari asetnya sendiri ya, cukup banyak ya untuk cashnya. Nah kita lihat ya untuk teknologinya seperti apa ya. Nah ini segi fundamental kurang lebih itu ya, oke ya. Profit nggak rugi ya, kita lihat ya untuk teknologi ya, kita lihat 5 tahun bagi. Nah ini 5 tahun ya, kalau kita pakai 5 tahun hampir 75% ya, ini naik ya di bulan April ya, jadi kita ancang-ancang ya. Nah, untuk kemarinnya sendiri dia cuma 20% ya, minus guys ya, minus 20% untuk Maret ya. Jadi nanti untuk pantauan dulu karena harganya sudah cukup naik ya. Nanti kita seandainya nanti turun di April kita bisa pantau ya. Dan momennya tuh dia April, terus Mei juga naik. Terus kalau kita lihat kemarin tuh Agustus ya, Agustus ini dia bagi dividen kecenderungannya naik ya. Kalau kita historikalnya nanti kita lihat ya di chartnya akan menunjukkannya. Nah ini kalau kita pakai 5 tahun, nah, ini emitennya sampai berapa tahunnya? Ini belum lama juga nih ya, baru 2018 ya, jadi ini baru 2018 sampai saat ini ya, sekitar 6 ya, 6 tahunan ya. Sekitar 6 tahunan ya. Oke, dari segi wetonmologi ya, ini bulan April Mei probabilitasnya 60% naiknya ya. Kalau kita tarik ini ya setelah 6 tahun, untuk Mei itu 80% ya, nah cukup tinggi. Agustus 60, Juli 60, kalau Juni ini 0 ya. Nah apakah nanti akan sama? Nah kita lihat ya, karena cukup membantu ya kayak gini tuh. Syukur kalau nanti ketemu yang 100% ya, itu sangat bagus ya. Nah oke, dari wetonmologi momennya di April ya, nanti kita coba manfaatkan apakah nanti akan efektif ya. Nah kita lihat ya untuk chartnya ya, untuk melihat ya, harganya sebenarnya sudah cukup naik ya, udah naik. Ini pernah high-nya dia pernah sampai ke 700, ini pernah sampai ke 1800 ya, ini pas IPO. Terus setelah itu dia turun ya, turun di bawah di mendekati harga IPO ya. IPO nya ini berarti di dekat pas IPO sekitar 300an ya, saat ini berarti di bawah harga IPO nya. Setelah itu ambiar agak panjang ya, ini 2018 naik lagi 700 ya. Jadi yang punya barang di sini belum sampai ya, kejemput ya. Setelah itu dia turun lagi ya, tapi ini dia bagi dividen terus ya, rutin bagi dividen. Yang menariknya tuh DPR-nya tinggi ya, ini DPR-nya tuh 100% ya di 2001, dan ini yang paling tinggi 200% ya DPR-nya. Jadi menarik ya. Semoga nanti sama ya 20%, bahkan ini paling lebih besar ya dibanding ini dengan ini ya, karena ada potensi ke 24 ya untuk EPS-nya. Kalau seandainya nanti kuartal 4 sama ya, sama dengan kuartal 3 ini, potensi ke 24 ya dari EPS-nya sendiri. Nanti seandainya DPR-nya 2%, bisa jadi 50 ya untuk dividennya ya. Nah oke, kita lihat ya untuk demand. Nah demand area di arah sini ada banyak demand ya, dari 21 ini membentuk demand area ketika menuju di arah sini, walaupun pernah jebol, setelah itu naik lagi ya, kayak gitu, masuk di arah sini naik lagi. Ini di area pertama, atau teman mau nunggu di arah sini ya silakan, ini 250-an. Nah ini supportnya dari Maret ya 2002, belum pernah kejebol sampai saat ini. Nah kita lihat ya apakah nanti kuat. Kalau saya belum punya posisi sini guys ya, cuma nanti tak pantau karena momennya tuh tiap Agustus ya. Ini ya kita lihat ya, dividen bagikan ya di sini ya, itu mendekati Agustus tuh naik ya. Waktu di posisi Juli akhir tuh naik. Nah di sini juga sama ya, Agustus balikan, posisi Juli dibagikan ya. Nah kayak gitu. Nah, makanya ini tak share lebih dini biar nanti teman punya ancang-ancang ya, biar nanti ngumpulin data-data di sini juga kalau seandainya teman tertarik dengan emiten ini ya. Nah
Oke ya, kita biasakan aja ya, biasakan kalau kita beli minimal kita ada data di situ ya, punya alasan kenapa kita harus beli di situ ya. Jangan sampai kita sudah beli ternyata nggak tahu alasannya kenapa kok beli sini. Nah, dari sini ada pemain daerah sini guys ya, mau dibeli di area 280-an atau sampai di 275 silakan, ataupun di 250, atau mau nunggu lagi di area sini silakan. Ya ini Januari 21 ya. Nah cuma support ini belum pernah kejebol ya dari 18 Maret 2002. Jadi ini mungkin di 200 pas ini ya, seandainya nanti kelar bulan Maret ini udah setahun ya, support ini belum terjebol ya. Kita lihat ya apakah nanti besok naik, karena ini sempat naik ya, sempat naik setelah itu ambiar ya, sempat naik setelah itu ambiar. Kalau kita lihat ke belakang dia akan ambiar ya beberapa kali ini sideways, setelah itu dia akan naik lagi gitu ya. Ya yang historicalnya kemarin seperti ini ya, dia naik di, tapi ini cukup dalam ya, ambiar ya cukup lama, setelah itu baru dia naik lagi dia. Ini Agustus baru naik lagi Februari, 8 ke Februari ya, cukup ini ya hampir 4 bulan baru ini. Nah oke, kurang lebih seperti itu ya untuk analisanya. Sekali lagi cek ya, cek kembali, kalau memang cocok bisa dipantau, bisa di riset lebih dalam lagi di emiten ini ya. Nah, oke, teman-teman kalau ada pertanyaan atau request silahkan aja ditulis di kolom komentar ya. Kalau teman mau nambahin data di emiten ini silahkan ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.